Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-26. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Surapati membuka mata sambil mengusap dada. Maka berkatalah ia dengan suara lemah. Alhamdulillah pengantin, anak ayah. Tuhan jua yang akan membalas budimu yang sebaik, semurni itu. Robert menjadi gelisah, maka tegak berdirilah ia lalu berkata dengan suara gemetar. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan ayah itu, dan juga atas kebaikan Ratu Gusik dan pengantin. Tapi apa boleh buat, kebaikan itu tidak dapat saya terima. Saya tak dapat. Saya tak mau berkhianat kepada bangsaku, bangsa Belanda. Saya telah bersumpah akan setia kepada mereka, kepada bendera Belanda. Saya tak dapat berkelahi dengan saudara-saudaraku, anak-anak dari bendera yang satu. Suruhlah saya berlaku sesuatunya yang lain, tapi janganlah saya disuruh berbuat khianat kepada bangsa dan tanah air Belanda yang telah kupandang sebagai bangsa dan tanah airku. Surapati termenung sejurus lalu berkata dengan suara tetap, Tuhan telah menakdirkan serupa ini. Tahu benarlah bahwa aku telah tersesat ketika aku mengawini ibumu di luar izin orang tuanya. Inilah akibatnya. Apa boleh buat, kita terima hal ini secara adanya. Sekali lagi, aku hendak menerangkan kepadamu. Tanah airmu ialah tanah air ayahmu. Tersesat benar engkau jika engkau berpendapat bahwa engkau warga negara Belanda. Tapi apa boleh buat jika engkau belum hendak insaf. Mudah-mudahan keturunanmu kelak akan insaf juga bahwa tanah air mereka ialah tanah airku, bangsa mereka ialah bangsaku. Sedang mereka berkewajiban lahir dan batin mempertahankan hak-hak bangsa dan tanah airnya itu dari segala ikhtiar orang asing yang hendak merampasnya. Pengantin, suruh antarkan Robert kembali ke kamarnya. Lebih dari itu Surapati tidak dapat berkata-kata lagi karena ia sudah pingsan pula. Setelah sadar kembali maka ia berkata pula sambil memandang kepada istrinya. Inilah pula bukti daripada kebesaran Tuhan. Sekiranya kita dahulu tidak dipertemukan, tidak mustahil si Untung pada saat ini, jika tidak mati digantung di tangan Algojo, akan tetap menjadi budak orang asing yang datang kemari hendak memperbudak bangsa Jawa, hendak memiliki harta bendanya bangsa Jawa, bangsaku sendiri. Tidak akan ada Raden Gusi Kusuma di samping Surapati yang membantunya lahir batin, mendirikan daerah Pasuruan yang merdeka daripada tindasan segala bangsa asing yang hendak mencari keuntungan di negeri ini. Negeri tumpah darahku. Tak akan ada pengantin, Surapati dan Suridologo yang akan bahu-membahu dengan ayahnya mempertahankan kemerdekaan bangsa Jawa, bangsaku sendiri. Pengantin, setelah ayah dikuburkan,
Antarkan Robert sampai ke batas daerah Belanda." Sesudah itu Surapati menutup pula matanya, sedang napasnya mulai sesak pula. Setelah ia sadar kembali, maka bermaaf-maaflah ia dengan sekalian kerabat serta handai taulan, lalu menutup mata untuk selama-lamanya. Amanatnya yang penghabisan ialah supaya kuburannya jangan diberi tanda, melainkan harus diratakan dengan tanah, bahkan harus ditanami pula, supaya jangan diketahui orang banyak. Setelah selesai menguburkan ayahnya, maka pengantin membawa Robert bersama-sama keluar keraton, lalu mengantarkannya beserta beberapa orang pengawal sampai ke batas, dan di situ bercerailah mereka. Sebelum bercerai, pengantin mengulurkan tangan, berjabat salam dengan kakaknya, lalu berkata, "Mudah-mudahan janganlah Tuhan di kemudian hari mempertemukan kita di medan perang. Saya pun berharap jangan sampai kejadian yang demikian," sahut Robert. Sekali lagi ia melayangkan pandang ke seluruh daerah pemerintahan ayahnya, lalu berpaling ia dan meneruskan perjalanan meninggalkan tempat itu sebagai musuh. Demikianlah riwayat kehidupan Surapati yang terambil catatan sejarahnya dari buku-buku sejarah, yaitu Babad Tanah Jawa karya Dr. V.W. Staple, Sejarah Indonesia karya Sanusi Pane, Si Untung Melati Panjapa, di mana penulis-penulis sejarah itu antara yang satu dengan yang lain agak bertentangan dalam uraiannya, adalah pengarang melakukan pemandangan dan pembubuh kesimpulannya sendiri. Sebelum menutup cerita ini, baiklah dinyatakan pula apa yang telah terjadi sepeninggal Surapati. Berita tentang wafatnya Surapati telah diterima di Jakarta dengan riang gembira. Hanya perbuatan Mayor Gopher Knoll yang membawa balik tentaranya ke Surabaya, sedang Pasuruan hanya tinggal dimasuki saja, adalah sangat mengecewakan hati pimpinan kompeni. Selain dari itu, hati kompeni sangat panas pula mendengar lakunya Adipati Surabaya yang nyata berkawan dengan Surapati. Ketiga putra Surapati meneruskan peperangan setelah ayahnya dimakamkan. Di tahun 1707, kompeni telah mengirimkan laskar pula ke Jawa Timur, hanya tidak lagi di bawah pimpinan Gopher Knoll, melainkan di bawah pimpinan Herman de Wilde. Bekas tunangan Sujane itu belum merasa puas sebelum peninggalan Surapati dapat dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Tanggal 18 Juni 1707 berangkatlah angkatan perang itu dari Kartasura ke Kediri melalui Bengawan Solo dan Brantas. Kediri telah ditinggalkan oleh Sunan Mas. Dari Surabaya ada pula serombongan tentara kompeni yang menyerbu ke Pasuruan. Peperangan dipimpin oleh ketiga putra Surapati. Pertempuran terjadi di Carat dekat Pakali Porong. Setelah itu dekat Wangkal di daerah Tengger sebelah utara, dan pada akhirnya di tanah datar Sangiri. Laskar Surapati terpaksa mundur. Pasuruan diduduki oleh kompeni. Dengan menjanjikan upah 1.000 real, kompeni dapat juga mengetahui di mana Surapati dimakamkan. Makam itu digali jenazah Surapati lalu dikeluarkan, sebab gemasnya Herman de Wilde telah menyuruh bakar sisa-sisa jenazah itu, lalu abunya disuruh tebarkan ke laut. Sesudah berbuat demikian barulah puas hati Herman de Wilde. Tidak lama sesudah itu kembalilah ia ke Jakarta. Di sana ia meninggal dunia genap 1,5 tahun sesudah wafatnya Surapati. Tinggal lagi menceritakan hal ihwal orang-orang yang terkemuka di dalam cerita ini. Pangeran Nerangkesuma hidup menderita di pegunungan jika Raden Gusik tidak menurut-nurutkan salah seorang putranya yang memimpin pasukan gerilya. Adalah ia menyertai ayahnya sambil beristirahat. Sunan Mas akhirnya menerima juga ajakan kompeni supaya berdamai. Gopher Knoll sendiri yang menyongsongnya sampai ke Mojokerto. Di sana Mayor Knoll memeluk Sunan Mas seolah-olah menyambut kedatangan seorang sahabat karib. Baik dari laku Mayor Knoll itu maupun dari bunyinya surat ampunan tahun 1706. Sunan Mas mendapat keyakinan bahwa ia sungguh-sungguh diakui sebagai putra Sunan, sedang ia akan menerima hadiah berupa sebidang tanah di Pulau Jawa.
Namun pemerintah di Jakarta tidak menepati perjanjian itu. Tuan Besar Van Horn mengambil keputusan membuang Sunan Mas ke Thailand bersama istri-istri dan putra-putranya. Dilakukan tanggal 17 September 1708. Dipati Surabaya diundang pesta ke Kartasura. Sampai di sana ia menemui ajalnya karena tikaman keris yang tidak kurang dari 25 lubang. Gopur Knot sendiri ada campur dalam pembunuhan itu. Sepeninggal Jayeng Rono, daerah Surabaya diperintah oleh 3 orang saudaranya yang tidak mau dipisah-pisahkan. Akhirnya ketiga saudara itu pun berkawan pula dengan putra-putra Surapati buat merobohkan kekuasaan kompeni. Di Madura, putra-putra Surapati mendapat kawan yaitu Raden Sudarma bekas Mangkubumi. Mereka telah sampai dapat merampas suatu daerah yang dikuasainya sementara waktu. Di tahun 1714, putra-putra Surapati membantu Bupati Sampang, Cakraningrat III, dalam peperangannya dengan kompeni. Setelah Cakraningrat berterang-terangan menjadi musuh kompeni, Laskar Kompeni di Surabaya dikepung. Pengiriman beras ke Jakarta dihalangi. Dalam peperangan itu telah gugur seorang panglima perang kedua dari tentara Belanda. Di Pegunungan Malang, putra-putra Surapati berperang bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro. Sesudah itu Pangeran Diponegoro dengan 2 orang putra dan 2 orang cucu Surapati meneruskan pula peperangan di mana-mana. Di tahun 1722 mereka berhubungan pula dengan seberang bangsa Indo, Pieter Elberfeld, yang melakukan pemberontakan terhadap kompeni di Jakarta. Pada tahun 1723 tertangkaplah kedua putra dan kedua cucu Surapati. Keempat-empatnya dibuang ke Thailand. Putra dan cucu Surapati yang tidak tertawan meneruskan perlawanan. Di daerah Pasuruan dan Malang, seorang cucu Surapati, Mas Barahim, yang bergelar Wironegoro sebagai neneknya, terus-menerus melawan kompeni. Wironegoro mangkat digantikan oleh Wironegoro II yang selalu meneruskan perlawanan. Wironegoro II mangkat di tahun 1763 dan ia digantikan oleh putranya, yaitu Melayu Kusuma sebagai pemimpin pemerintah di daerah Malang. Seorang cucu Surapati yang lain, Kartonegoro, memerintah di Lumajang. Dalam tahun 1767, Laskar Kompeni menyerang Lumajang. Kartonegoro menyingkir ke Malang. Laskar Kartonegoro bertempur dengan Laskar Kompeni di lereng Gunung Semeru sebelah barat. Pada pertempuran itu hampir-hampir Laskar Belanda kalah, tapi kompeni mendatangkan bala bantuan yang banyak, hingga Laskar Kartonegoro terpaksa mundur. Kartonegoro sendiri gugur dalam pertempuran itu. Setelah itu, kompeni menduduki Malang dan Ngantang pusat pertahanan Surapati dan turunannya. Melayu Kusuma menyingkir ke selatan, tetapi tentara kompeni dapat mengejarnya dan membunuh pahlawan itu dengan sekalian kawannya. Semenjak itu tidak kedengaran lagi kabar tentang turunan Surapati. Akan hal Robert, anak Surapati yang menjadi anak angkat Van Reysen, hendak diceritakan di buku lain. Jika diketahui bahwa Surapati berperang di Kartasura ialah pada tahun 1685, sedang turunannya yang penghabisan dapat ditewaskan di tahun 1767, maka nyatalah bahwa turunan itu telah bertempur mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya lebih dari 80 tahun lamanya berturut-turut. Padahal bibit daripada pahlawan-pahlawan itu, yaitu Si Untung, dari kecil sampai dewasa di tangan Edler Moore, hanyalah dapat hidup sebagai budak saja. Tamat pemirsa. Begitulah cerita Surapati. Mudah-mudahan di malam besok Bang Elgi bisa membacakan dongeng atau cerita yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.